Waktunya 10 menit. Karena kalau lewat kita nggak bisa zuhur dan makan. Paling penting makan ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sangat sama-sama kita hormati Ketua Staikum Sina beserta jajarannya, adik-adik mahasiswa dan segenap warga yang hadir pada kesempatan hari ini. Halo. Agama Islam memberikan solusi apapun masalahnya, jawabannya adalah sholat. Kita kalau diuji oleh Allah dengan rezeki yang seret, maka agama memberikan solusi, yaitu dengan memperbanyak istiqomah, namanya sholat duha. Adik-adik bimbang dengan dua pilihan, A atau B, maka agama memberikan solusi alternatif, yaitu dengan sholat istikharah. Namun sholat ini bisa jadi kita kerjakan setiap saat, tidak ada artinya apa-apa kalau tidak sesuai dengan ilmunya. Sehingga baginda Rasul bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat untuk mengikuti majelis ilmu itu lebih utama daripada beribadah selama 1000 tahun. Kenapa? Kalau ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Ada cerita adik dan kakak. Adiknya pamit, abang, saya mau mondok di pesantren Rotibul Kaunain. Ya udah dek, mondoklah. Nanti dua minggu saya antar makanan. Setelah adik mondok di sini, abangnya di rumah, malam-malam ada suara gaduh di dapur. Dilihat sang abang, apa sih? Ternyata ada tikus. Ini tikus mau makan makanan saya. Diambil kayu, dilempar, kena mati. Setelah mati, dia mati. Tikus ini gak salah, gak punya dosa. Toh dia juga pengen cari makan. Kenapa saya kejam sekali sampai saya bunuh? Kemudian sang abang punya alternatif. Tikus ini saya keringkan. Dikeringkan, diambil kepalanya, dikeringkan, dibungkus dengan kain. Setelah itu dibuat, saya ajak beribadah kepada Allah. Adiknya pulang dari pesantren. Karena alumni pesantren, abang apa yang dikenain, apa yang dipakai. Sang abang bercerita ini itu. Maka sang adik berkata, wahai abang, ketahuilah bahwa syaratnya sholat itu harus suci. Badannya, pakaiannya, tempatnya dari najis. Sedangkan yang abang kenakan itu adalah tikus, hukumnya bangkai, dan bangkai adalah najis. Selama 3 tahun abang sholat tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Sekarang kesempatan tinggal 8 menit. Agar sholat kita itu bisa diterima oleh Allah, hendaknya kita lihat rukun-rukunnya, kewajibannya. Rukunnya apa saja? Ada 4. Yang pertama, tempatnya itu di hati. Apa? Niat. Mulut kita bilang usolli fardhu maghrib boleh, tapi yang penting hati kita niat Allah. Hati kita, saya niat sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Hati, lihat tempatnya di mana bu? Lihat di hati. Yang kedua, sifatnya ucapan. Yang pertama, ucapan apa saja? Takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat. Terakhir, yang keempat, membaca sholawat Nabi. Dan yang terakhir, membaca salam yang pertama. Ada berapa adik-adik? Ucapan ada berapa dalam sholat yang wajib? 5. Syaratnya ucapan harus diucapkan dengan lengkap ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau mulut kita diam, tangan kita angkat, Allah Akbar. Buatnya di mana? Saya taruh di hati. Tidak boleh, maka sholatnya tidak sah. Saya ulangi lagi. Kalau kita takbir, gimana takbirnya? Allah Akbar.
buatnya ditinggalkan maka tidak sah takbirannya. Kalau takbirnya nggak sah, sholatnya tidak sah, maka harus sempurna, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Allahu Akbar. Al-Fatihah juga, tahiyat akhir juga, sholawat juga, dan salam yang pertama juga. Udah 2, tinggal berapa lagi? 3. Setelah hati, setelah ucapan, yang ketiga adalah fi'li atau pekerjaan. Apa saja yang wajib dalam sholat? Yang pertama berdiri, gerakan. Yang kedua ruku, ruku. Yang ketiga iktidal. Keempat sujud. Kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam duduknya tahiyat akhir. Ada berapa jumlahnya? Ada 6. Kemudian fi'li ini dibagi lagi, ada takriron, yaitu i'tidal. Apa itu? I'tidal, mohon maaf. Yaitu tumakninah. Apa itu tumakninah? Apa? Berhenti sejenak, nggak boleh gerak. Ada sholat rukuk, Allahu Akbar. I'tidal gini. Tapi kalau ada iktidalnya nggak sempurna, apa? Mohon maaf, tumakninahnya nggak sempurna. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Sah nggak? Tidak sah. Karena apa? Goyang-goyang. Nah, nggak boleh. Harus tumakninah itu berhenti sejenak. Tumakninah menempat pada berapa tempat? Yang pertama ketika ruku, ketika iktidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Ada berapa jumlahnya? 4. Yang terakhir setelah lihat tempatnya di hati, ucapan. Yang ketiga adalah perbuatan. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah tertib, harus berurutan. Hafal nggak adik-adik? Wajib yang sifatnya ucapan ada berapa? Halo? Ada berapa? Apa saja? Terus 3. Tumakninah. Salah, nggak dapat tadi ya Pak Mis. Baik, saya pikir itu ibu-ibu. Mari kita perbaiki sholat kita. Dengan sholat kita baik, insya Allah akan Allah menurunkan berkahnya kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, dijadikan oleh Allah anak yang soleh-solehah, manfaat fi diri wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Kiai, pegang dulu mic-nya. Iya. Barusan beliau menyampaikan, tapi sayang korupsi waktu. Baru 7 menit 20 detik. Nah, masih ada 2 menit lagi ya. Nah, tapi beliau memikirkan perut kita. Jadi sangat bijak Pak Bayu sebenarnya gitu ya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak, diskusi kita? Tidak ada. Tadi ada pertanyaan, boleh Pak sholat sambil makan? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pak sholat pakai songkok boleh? Nggak boleh. Pakai sarung? Nggak boleh. Jadi pakai boleh apa? Sebelum sholat pakailah sarung. Oh gitu. Jadi pas sholat nggak boleh pakai sarung. Ya, luar biasa. Lagi sholat nggak boleh pakai mukena, gitulah kira-kira ya. Iya. Berarti sebelum sholat pakai mukena. Luar biasa. Luar biasa.